Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanatil al-mahbubah SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Oke, selamat datang di channel tercinta kita SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Oke, pada pembahasan kali ini, pada pembelajaran kali ini pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang pengamalan sholat sunnah. Ya, sebelumnya mari kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Yang kedua ada memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang ketiga mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama kita dapat membiasakan diri sholat sunnah. Yang kedua kita dapat menjelaskan pengertian tentang sholat sunnah ataupun munfarid. Dan yang terakhir kita dapat menunjukkan macam-macam sholat sunnah berjamaah ataupun munfarid serta tata cara dan ketentuannya. Oke, lanjut langsung ke materi. Oke, pengamalan sholat sunnah. Ya, pengamalan sholat sunnah ini dibagi menjadi 3. Ya, pengamalan sholat sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Ya. Yang kedua ada sholat sunnah berjamaah. Yang ketiga ada sholat sunnah munfarid. Nanti ibu jelaskan apa itu sholat sunnah berjamaah atau munfarid, apa itu sholat sunnah berjamaah, dan apa sholat sunnah munfarid, dan serta apa sih macam-macam dari sholat-sholat tersebut gitu. Oke, yang pertama ada sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Nah, apa itu? Yaitu sholat sunnah berjamaah atau munfarid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah ataupun munfarid. Nah, apa itu munfarid? Ya, munfarid itu sendiri, individu itu. Jadi maksudnya di sini yaitu sholat sunnah yang dikerjakan boleh secara berjamaah ataupun sendiri. Itu yang dimaksud sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Paham ya? Nah, yang termasuk dari sholat sunnah berjamaah atau munfarid itu sholat sunnah apa aja, Bu? Oke. Yang macam-macam sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Nah, salah satunya itu sholat duha. Sholat duha itu boleh dikerjakan secara sendiri ataupun berjamaah, itu boleh. Yang kedua ada sholat tahajud, sholat sepertiga malam. Sholat malam itu boleh sendirian ataupun ataupun bersama-sama atau berjamaah. Ya, sholat ketiga yaitu sholat tarawih atau witir. Ya, itu boleh dikerjakan secara sendiri di rumah ataupun di musola ataupun di masjid secara bersama-sama. Dan selanjutnya yaitu sholat tasbih. Itu juga boleh dikerjakan secara sendiri atau bersama-sama. Jadi 4 sholat ini merupakan termasuk sholat macam-macam sholat sunnah secara berjamaah ataupun sendiri. Paham ya? Alhamdulillah. Oke, yang kedua yaitu sholat sunnah berjamaah. Ya, apa itu sholat sunnah berjamaah? Iya, yaitu sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang dikerjakan harus secara bersama-sama. Jadi nggak bisa dikerjakan secara sendiri. Ya, jadi sholat sunnah berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan atau sholat sunnah yang wajib dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah di masjid, di musola, di rumah. Itu harus bersama-sama.
Itu tidak boleh sendiri. Nah, apa saja sholat yang boleh dikerjakan secara bersama-sama? Nah, macam-macam sholat sunnah berjamaah. Yang pertama yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ya. Jadi kita ketika Idul Adha, Idul Fitri, banyak orang-orang berbondong-bondong ke lapangan, ke masjid ya, untuk menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa nggak di rumah? Gitu. Karena di sana lebih banyak jamaahnya gitu. Jadi kita mengejar pahala yang lebih banyak gitu istilahnya ya. Jadi sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu merupakan salah satu contoh dari sholat sunnah berjamaah. Yang kedua ada sholat sunnah khusuf, sholat sunnah kusuf dan sholat sunnah khusuf. Ya. Apa itu sholat sunnah kusuf dan sholat sunnah khusuf? Ada yang tahu? Pinter. Ya, sholat sunnah khusuf yaitu sholat sunnah kusuf yaitu sholat sunnah gerhana matahari. Jadi ketika ada gerhana matahari, kita menjalankan yang namanya sholat sunnah kusuf. Dan sholat sunnah kusuf ini dikerjakan secara berjamaah bersama-sama. Ya. Yang kedua ada sholat sunnah khusuf. Apa itu sholat sunnah khusuf? Nah, kalau yang tadi sholat sunnah khusuf itu sholat sunnah gerhana matahari, berarti yang setelahnya yaitu sholat sunnah gerhana bulan. Ya, sholat gerhana bulan ini dilaksanakan secara berjamaah. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh selanjutnya yaitu sholat sunnah istisqa. Pernah dengar ya sholat sunnah istisqa? Iya. Salat sunnah istisqa yaitu sholat sunnah yang dikerjakan biasanya itu ketika musim kemarau. Jadi ketika benar-benar tidak ada hujan, banyak orang-orang yang menjalankan sholat istisqa. Dan sholat istisqa ini dikenal dengan sholat minta hujan. Lebih mudahnya seperti itu ya. Jadi sholat istisqa, sholat kusuf, sholat khusuf, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, mereka semua itu ya macam-macam tadi ini merupakan jenis dari sholat sunnah berjamaah. Tayyib, ahsantuna. Oke, yang selanjutnya yaitu sholat sunnah munfarid ya. Salat sunnah munfarid. Apa itu salat sunnah munfarid? Tadi munfarid yaitu ya salat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Ya, salat sunnah munfarid yaitu salat sunnah yang dikerjakan secara munfaridun atau sendiri, individu. Jadi tidak dikerjakan secara bebarengan, berjamaah, tidak boleh. Ya. Contohnya apa saja Bu yang boleh dikerjakan secara sendiri? Ya, yang pertama itu ada sholat sunnah istikharah. Oke, apa itu sholat sunnah istikharah? Sholat sunnah minta petunjuk. Iya, sholat sunnah istikharah itu termasuk sholat sunnah munfarid. Yang kedua ada sholat sunnah apa? Rawatib. Ya, itu yang biasanya kita kerjakan ya. Salat sunnah rawatib itu salat sunnah apa? Qobliyah dan ba'diyah. Ya, salat sunnah yang dikerjakan setelah salat 5 waktu. Ya, entah itu ba'diyah, entah itu qobliyah. Apa itu ba'diyah, qobliyah? Ya, nanti kita jelaskan lebih rincinya. Ya, qobliyah sekedarnya saja. Kalau qobliyah itu sebelumnya, kalau ba'diyah itu setelahnya. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ada yang pernah melakukan sholat tahiyatul masjid? Alhamdulillah ya. Ya, mulai sekarang kalau bisa kita kerjakan ya. Salat tahiyatul masjid itu apa Bu? Oke, salat tahiyatul masjid itu salat sunnah yang dikerjakan
ketika awal kita masuk masjid. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan di masjid, sebelum kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, ya, marilah kita sholat tahiyatul masjid duluan, ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dikerjakan ketika masuk masjid itu, ya. Jadi tadi beberapa macam-macam sholat sunnah, ya. Jadi sholat sunnah itu tadi Ibu jelaskan sudah dibagi menjadi 3. Ada sholat sunnah jamaah atau munfarid. Jadi sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah, boleh sendiri, ya. Yang kedua ada sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah yang dikerjakan secara bebarengan, ya. Yang ketiga ada sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri, ya. Sampai sini insya Allah dipahami, ya. Alhamdulillah, ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami, ya, dapat diamalkan, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha iwal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.